Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mutmainnah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan buku Tadhkiratus Sami' Al-Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Sampai pada halaman 27. Terakhir kita menyampaikan satu ungkapan dari Yahya bin Mu'adz, "Law kanatid dunya tibra yafna wal akhiratu khazafa yabqa. Lakana yanbaghi lil 'aqili itharu al khazafi al baqi 'ala at-tabri al fani. Fakaifa wad dunya kharfun fanin wal akhiratu tibrun baqin." Seandainya dunia adalah emas, ya, tibra, emas, yafna, yang akan hilang, wal akhiratu khazafan yabqa, sementara akhirat itu adalah tembikar, ya, tanah liat, yabqa, tetapi dia kekal, ya. Lakana yanbaghi lil aqil itharu al khazafi al baqi, maka orang yang berakal dia akan memilih sesuatu yang kekal meskipun dia adalah tanah liat, ya, ala tabri al fani, ketimbang emas tetapi hilang. Fakaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tabrun baqin. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, Imam Bukhari menulis satu bab di dalam kitabnya Sahihil Bukhari, bab al-amalu wa tuluhu, bab angan-angan, ya, dan panjang, angan-angan yang panjang. Maka beliau mengutip satu ungkapan dari Ali bin Abu Thalib, ya. Sahih Bukhari kemudian dijelaskan ulang, disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya yang sangat terkenal, Fathul Bari ala syarhi ala Sahihil Bukhari. Ada dua yang paling ditakuti oleh Ali bin Abu Thalib. Ya, ada dua yang sangat ditakuti oleh Ali bin Abu Thalib. Ya, yang pertama adalah ittiba'ul hawa, kemudian yang kedua tulul amal. Ya, ittiba'ul hawa, kemudian tulul amal. Apa itu? Ittiba'ul hawa itu adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Akibatnya dia akan berpaling dari kebenaran. Ya, dan ini penyakit. Makanya Rasulullah berlindung darinya dengan doa yang sangat terkenal, masyhur, barangkali kita juga sudah hafal. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak tercela, dari hawa nafsu yang menggiring untuk berbuat dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, syirik, bid'ah, riba, zina, dan seterusnya. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dan yang terakhir, wal adwa, penyakit-penyakit keras, ya, stroke, piku, ya. Ya, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Salah satu darinya adalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Dan ini sesuatu yang sangat ditakuti oleh
Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, tulul amal. Tulul amal, yakni angan-angan panjang terhadap dunia. Kalau saya umur sekian, saya sudah punya ini. Kalau saya sudah pensiun, saya sudah punya ini. Itu namanya tulul amal. Angan-angan yang panjang. Ya. Bercita-cita ya baik. Tetapi jangan kemudian itu menjadi beban dalam hidup saya, menjadi beban dalam hidup kita. Ya. Yang akibatnya kata beliau, orientasi terhadap dunianya kuat sehingga lupa hari akhir. Ya, lupa hari akhir. Ya. Nah, maka Imam Bukhari menulis beberapa ayat atau mengutip ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya pada surah Al-Baqarah 185. Bagaimana tentang kedudukan dunia. Al-Baqarah 185 bahwa kesuksesan yang sebenarnya itu kalau orang jauh dari neraka masuk surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Jadi tidak kemudian dia disebut sukses ketika angan-angannya terpenuhi. Ya, memiliki aset sekian. Ya. Bukan itu hakikat kesuksesan dalam Ali Imran 185. Karena hakikat kesuksesan itu adalah jauh dari neraka lalu masuk surga. Ya. Karena itu bagaimana dunia yang Allah berikan kepada kita ini dengan segala bentuknya, ya jabatan, kekuasaan, harta, anak, pasangan, apa saja, ya perniagaan, kita harus meyakini bahwa itu semua adalah kecil, sedikit, dan fana. Ya, kecil, sedikit, dan fana. Maka Allah sebutkan di antaranya pada surah Al-Hijr ayat 3. Ya. Al-Mursalat ayat 46. Al-Hijr ayat 3, kemudian Al-Mursalat ayat 46. Dan bagaimana kita ya menjadikan anugerah dunia yang ada pada diri kita ini untuk menggapai kesuksesan di hari akhir. Artinya apa, Pak? Ya, tidak ada larangannya orang Islam kaya, tidak ada larangannya. Justru bagus, baik kalau orang beriman kaya. Ya, sangat terpuji. Tetapi dengan syarat bagaimana anugerah-anugerah ini untuk menggapai kesuksesan hari akhir. Ya. Dan meyakini bahwa itu semua akan hilang. Ya, An-Nahl ayat 96. Ma indakum fan wa ma indallahi baqin. Apa yang ada pada diri saya, apa yang ada pada diri kita, jam tangan yang berapa miliar itu fan. Itu semua hilang. Ya, wa ma indallahi baqin. Tetapi yang ada pada Allah itu kekal. Ya. Nah, ini yang begini-begini ini nasihat paling kena para ustadz. Ya. Ini sifat orang berilmu. Ya, sifat orang berilmu. Ya, kita semua, saya ingin menasihati diri saya, diri kita semua. Seandainya dunia itu semua emas, sementara hari akhir itu adalah apa tadi? Tanah liat. Orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan memilih yang kekal meskipun tanah liat. Makanya pernah Rasulullah ditawarin, Pak. Apa yang Nabi ditawarin oleh Allah? Seluruh gunung yang ada di Mekah itu berubah jadi emas. Kita
lihat berapa banyak gunung di Mekah. Itu semua berubah jadi emas. Allahu Akbar. Dikasih kepada Nabi. Tapi Nabi nggak mau, Pak. Hah? Itu Nabi kalau ditawarin kita, ya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, subhanallah. Ya. Jika kita tahu sejarahnya itu, kita tahu hadis-hadisnya. Ya, tapi ya mungkin mudah-mudahan Allah menjaga kita. Ya. Bagaimana hal-hal tadi menjadi kesuksesan kita di hari akhir. Maka kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, tidak ada manfaatnya kita punya hati, tapi hati tidak takut kepada Allah. Ya. Lebih baik kita nggak punya hati. Kalau hati kita ini tidak takut kepada Allah. Tidak ada manfaatnya Allah ngasih waktu kepada kita kalau kita tidak isi dengan amal saleh. Dan tidak ada manfaatnya Allah ngasih harta jika tidak membawa kita ke surga. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya, ada 7 yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, di antaranya 3 tadi. Ya. Tidak ada manfaatnya kita punya hati kalau hati kita ini tidak takut kepada Allah. Ya. Dan enggak ada gunanya Allah ngasih waktu pada kita 24 jam, tapi waktu itu tidak kita isi dengan amal saleh. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan itu dalam ungkapan yang sama, ya, hilangnya waktu itu lebih berbahaya daripada hilangnya nyawa. Ya. Hilangnya waktu dalam diri kita itu lebih berbahaya daripada hilangnya nyawa. Ya, nah sekarang saya ajak merenung pada diri saya dan diri kita. Dari 24 jam yang Allah kasih, ya, bagaimana kita memanfaatkannya? Ya, subhanallah. Ya, bagaimana kita memanfaatkannya? Apa sibuk mengikuti perkembangan 11 miliar tadi? Ya, subhanallah. Ya, ini nasihat buat saya, nasihat buat kita semua. Nah, yang ketiga tadi, tidak ada manfaatnya Allah kasih kita dunia jika tidak membawa kita ke surga. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan, menjadi baik, menjadi terpuji orang beriman itu kalau dia kaya. Ya. Kalau begitu kita nggak usah kerja, nggak boleh. Ya, orang beriman itu mesti kerja. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara adab terhadap ilmu adalah memuliakan ilmu dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk meraih kepentingan dunia. Ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu kisah, ada satu kasus seorang sahabat yang datang ke perkampungan Arab Badui. Lalu mereka minta untuk disuguhin makanan. Mereka minta disuguhin makanan. Tetapi orang Arab Badui ini belum Islam, kami nggak mau. Kecuali katanya, kalian menyembuhkan kepala suku kami. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Ya, bab tentang berobat dengan Al-Qur'an. Ruqyah dengan Al-Qur'an. Kitab Ad-Da' wad Dawa. Ya. Kata para sahabat yang datang ke kampung Arab Badui itu, kami ngobatin, kami ruqyah kepala suku kalian, tapi dengan syarat berikan kami 30 domba. Ya, berikan kami 30 domba. Kata orang Arab ini, ya, asal kepala suku kami sembuh, jangankan 30, lebih dari itu kami akan kasih. Ya. Sekedar 30 kecil. Tapi syaratnya sembuh dulu kepala suku kami. Diruqyah. Ya, dibacakan Al-Qur'an, dibacakan Al-Fatihah, sembuh kepala suku itu. Maka diberikan domba
sekitar 70. Nah, begitu mereka mau menikmati domba itu, mereka ragu-ragu, khawatir menjadikan ilmu untuk dunia. Ya, termasuk dalam kategori yang Allah sebutkan, yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ya, memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ya, mereka ruqyah, mereka obatin dengan Al-Quran, sembuh, dikasih 70 domba. Ya, dikasih 70 domba. Begitu mereka mau makan, takut. Jangan-jangan kita dikasih ilmu oleh Allah untuk meraih dunia. Ya, datang kepada Nabi. Ini gimana ya Rasul? Apa boleh kami mengambil upah dari ruqyah? Ya, bagi kalian halal dan saya juga akan ikut menikmati. Artinya apa? Ya, seorang berilmu jangan sampai menjadikan ilmu itu untuk meraih kepentingan dunia. Ya, makanya guru kita nasihat buat saya, Ustazun Al-Fawzil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, sangat sensitif soal hal ini. Ya, ada mohon maaf tawar menawar. Ya, nah, bapak-bapak, sekarang kan ya trendy orang memondokkan anaknya. Ya, melihat ustadz-ustadz yang masyhur, melihat ustadz-ustadz yang terkenal, kemudian identik dengan, maaf ya, kemewahan, identik dengan, ya tentu oknum, ya, dia pondokin anaknya, siapa tahu kamu seperti dia, ya, kamu pondok, itu sudah banyak ustadz yang sukses, gak boleh, ya, jangan sekali-kali kita memondokkan anak kita, menyuruh anak kita mempelajari agama Allah, mempelajari ilmu Allah karena dasar agar anak kita sukses seperti ustadz yang sudah sukses tadi. Ya, baik sebagai pelajar, sebagai pengajar, sama sekali tidak boleh. Ya, untuk kesuksesan dunia, ya, untuk meraih ya kemewahan dunia. Pada halaman 28, ya, ungkapan Imam Asy-Syafi'i, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Aku berharap orang-orang belajar ilmu ini dengan catatan agar tidak ada satu huruf pun yang disandarkan kepada. Kalau tadi kita sampaikan secara materi, ini secara ketenaran. Ya. Jangan sampai saya mengajar, berdakwah untuk agar orang kagum kepadaku. Imam Syafi'i enggak mau. Ya. Jangan sampai kita kagum kepada ustadznya, tetapi kita harus kagum kepada ilmunya. Ini yang dicegah oleh Imam Syafi'i. Ya, jangan sampai orang kagum kepada aku meskipun satu huruf yang aku ajarkan. Ya, tapi kita harus kagum kepada ilmunya. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, inilah keikhlasan orang dulu. Makanya Imam Syafi'i itu termasuk mazhab paling besar. Ya, mazhab paling besar, karena di samping, ya tentu semua imam mazhab, ya, mereka tidak pernah menyandarkan saya imam mazhab, itu murid-muridnya saja, Pak. Ya, murid-muridnya. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan mazhab saya Syafi'i, enggak. Itu murid-muridnya, aliran apa namanya. Makanya di dalam agama kita ini tidak boleh kita fanatik terhadap orang. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Tapi banyak pendapat-pendapat dia yang berbeda dengan gurunya. Itulah manhaj yang benar.
Ya, itulah mazhab yang benar. Tidak fanatik terhadap satu mazhab. Dan Imam Malik senang diperlakukan seperti itu. Ya, karena mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan ya fanatik kepada saya. Jangan kagum kepada, khawatir itu melemahkan ilmu. Kemudian ustadznya terkenal, ketika ustadznya terkenal, ya maka bisa-bisa orang kemudian menyanjung dia, mencari keberkahan dari ustadz. Ya, kalau udah cium tangan orang seperti ini nggak sah kalau nggak bolak-balik. Ya, inilah akibat dari menyanjung ustadznya, bukan menyanjung ilmunya. Kalau minum, itu nggak dihabisin sama ustadznya sengaja, Pak. Rebutan muridnya yang minum, cari namanya tabarruk. Itulah bahaya mengangkat diri. Ya, bahaya mengangkat diri untuk memuji gurunya. Ya. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Saya dapat info di Mekah, di Madinah itu banyak ulama besar. Banyak ulama besar tetapi tidak mau terkenal. Ya. Banyak yang suaranya lebih indah dari Syekh Sudes. Banyak yang suaranya lebih indah dari Syekh Al-Qarafi, imam baru Masjid Nabawi. Tapi sengaja mereka tidak terkenal, khawatir. Dan Pak, di Madinah itu Pak, Ibu yang Allah muliakan, ada perkampungan yang di situ terletak namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua arah kiblat. Masjid dua arah kiblat, namanya Masjid Qiblatain. Itu ada kampung mayoritas keturunan Nabi di situ. Mayoritas keturunan Nabi. Pemerintah Saudi menyuruh siapa-siapa yang ada nasabnya sampai kepada Nabi, suruh ikut tes DNA agar dimuliakan oleh pihak kerajaan. Tapi mereka tidak mau. Ya. Tapi jelas-jelas mereka keturunan Nabi. Mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Takut akhlak mereka berbeda dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Mereka tidak mau dikultuskan. Mereka tidak mau dihormati secara berlebihan. Jelas itu keturunan Nabi. Ya. Nah, di sebagian pengajian ya sengaja kemudian mengajar agar dihormati, apalagi ada embel-embel keturunan Nabi, modal hidung mancung sedikit Pak. Ya, padahal nggak ada nasab kenabiannya. Ya, nggak ada nasab kenabian. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam Syafi'i nggak mau menyandarkan ilmu kepadanya meskipun hanya satu huruf. Itu Imam Syafi'i. Ya. Di Saudi, ya, ini saya dapat cerita dari Dr. Ariful Bahri. Ya, di Masjid Qiblatain itu perkampungan keturunan Nabi. Nggak mau mereka ikut tes DNA untuk dijamin kehidupan mereka oleh kerajaan. Nggak mau. Ya, khawatir ilmu itu menjadi rendah nilainya dengan akhlak mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hendaknya memuliakan ilmunya dari keinginan untuk mendapatkan perlakuan baik dari murid-muridnya. Ya. Jangan sampai seorang ustadz gila hormat. Ya, gila pujian dari murid-muridnya. Demikian juga para pelajar kita. Ya. Makanya bisa kita bedakan Pak ya. Pengajian-pengajian salaf. Ya. Itu ustadz semua biasa aja. Tapi kalau pengajian tertentu, itu seperti yang saya bilang tadi, rebutan bekas air minumnya Pak. Ya. Tapi kalau ustadz salaf biasa-biasa saja. Ya. Kenapa? Itu memang ajaran dari guru-gurunya. Jangan sampai mengkultuskan seorang guru. Ya. Jangan sampai mengkultuskan seorang guru.
Demikian juga tidak boleh seorang murid ya ingin memperlakukan secara khusus kepada gurunya dengan hartanya, dengan pelayanan. Ya, ustaz senior di salaf ini luar biasa. Ya, kita yang muda jauh ya. Bagaimana ya, ada ustaz senior ya di Jawa Timur namanya Ustaz Ainur Rafiq Gufran ya, pendiri dan pengasuh pesantren Al Furqan Gresik ya, itu subhanallah ya, beda dengan kadang-kadang kita yang muda ini ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, jangan sampai seorang pengajar ingin dilayani secara terhormat ya, kemudian senang mendatangi orang-orang kaya ya. Dan ini sudah dibantah oleh Ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, dalam buku kecil beliau, Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing ya. Mansur ya tidak meminta bantuan seseorang yang berulang kali mendatanginya karena sebuah hajat. Subhanallah. Ini orang dulu ya. Siapa yang pernah membantunya secara pribadi, maka dia tidak akan senang datang lagi ke orang itu. Karena dia menjaga muruah. Ya. Jangan-jangan kalau saya ke sana dibantu lagi. Jangan-jangan kalau saya ke sana ya dilayani begitu lagi. Maka ulama salaf Mansur, dia pernah dibantu, sesudah itu dia tidak pernah mau datang lagi ke situ. Takut dilayani seperti itu. Ya. Subhanallah ya. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan ya, di antara sikap seorang mukmin, Pak, jangan sekali-kali ada dalam pikiran kita ketergantungan kepada manusia ya. Jangan sekali-kali ada dalam pikiran kita ketergantungan kepada manusia. Akan rendah harga diri kita ya. Ada dia ini ya, nanti juga dia itu rendah diri kita. Maka Mansur, ulama besar ini, dia pernah dibantu oleh muridnya, ya, dia tidak mau datang lagi ke situ. Subhanallah, itu orang dulu, mereka tidak mau ngerendahin ilmu. Ya. Sufyan bin Uyainah, ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Kuntu qad utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata min Abi Ja'far sulbitu. Aku telah diberi pemahaman tentang Al-Quran manakala aku menerima kantong dari Abu Ja'far, maka pemahaman tersebut diambil dariku. Subhanallah ya. Jadi kalau dia dihormati oleh orang kaya, maka dia menganggap ilmunya itu berkurang. Sufyan bin Uyainah. Ya. Kan begitu, tapi kan begitu. Bisa jadi juga orang yang punya uang ini bukan untuk ngerendahin ustadz, bukan untuk ngerendahin ulama, ingin memuliakan. Ya. Makanya diberikan suguhan makanan yang enak-enak, ya, diberikan apa, bisa jadi itu cara mereka juga memuliakan ustadz. Tetapi ternyata bagi para ustadz, jangan kemudian merasa terhormat diperlakukan seperti itu. Walaupun kita yakin ya, orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah memperlakukan seperti itu bukan untuk merendahkan niatnya. Saya yakin justru ingin apa? Memuliakan. Tetapi jangan sampai ya pengajar ilmu memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan itu. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Kalau sudah seperti ini nih
Kita kangen, ya kita rindu Ustadz Yazid kalau sudah membahas soal ini, Pak. Begitu mulianya beliau terhadap ilmu ini. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah memaafkan kita, yakni ya Ustadz, pengajar. Ya. Kemudian yang berikutnya, menghindari pekerjaan rendah dan menjauhi sumber munculnya tuduhan. Seorang yang berilmu, dan kita juga semua ini, jangan bermudah-mudah dengan tulisan-tulisan. Khawatir muncul fitnah. Ya. Khawatir muncul fitnah. Kemarin saya menulis satu artikel, ya Allah jaga lisan kami. Ya. Saya menulis itu, saya tidak ada maksud menghukum korban penjarahan. Tapi dalam tanda kutip saya tulis, bisa jadi itu karena akibat lisan yang tidak terjaga, ya. Tapi itu tidak boleh kita menyampaikan, rasakan. Ini karena lisan nggak boleh, Pak. Ya, nggak boleh kita perlakukan seperti itu. Nah, orang yang berilmu jangan sembarangan terhadap lisannya, terhadap tulisannya. Ya, kamu sudah ngaji. Kemarin saya waktu mau ceramah ke Blok M, agak sedikit ngangkat pada seorang, ya, sholat rajin, puasa Senin Kamis rajin, ya, ngobrol, ya, itu nggak apa-apa, diambil jamnya, diambil hartanya, orang juga hasil ngerampok. Kamu sadar nggak bilang seperti ini? Saya bilang, itu ucapanmu itu berat di hari akhir, ya, berat di hari akhir. Nah, kita yang sudah ngaji, hati-hati dengan lisan kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menumbuhkan fitnah. Jadi kita tertuduh. Itu adab terhadap ilmu. Ya, adab terhadap ilmu. Kita harus menjaga lisan. Jangan sampai timbul perdebatan akhirnya ya menghina. Masa gitu, nggak boleh. Ya. Kita harus menghormati ilmu dengan lisan kita dan dengan adab kita. Nah, sekarang ditambah dengan tulisan-tulisan kita, dengan postingan kita. Harus hati-hati ya terhadap ilmu ini. Berikutnya, hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan yang rendah dan hina secara tabiat dan makruh dalam adat kebiasaan. Ya. Kita yang sudah ngaji, ya, kurangi ngobrol dengan di situ nggak ada nilai ibadahnya. Ya, kurangi, Pak. Bukannya tidak boleh. Yang tidak ada nilai ibadahnya. Ngabisin waktu dengan para pemain catur, ya, apa manfaatnya untuk agama kita? Ya. Mungkin yang belum ngaji, yang belum berilmu itu dianggap biasa. Nah, kita yang sudah ngaji, gak pantas duduk berlama-lama di situ. Ya. Duduk berlama-lama. Ya, nongkrong, yang obrolannya mencela pemerintah, yang obrolannya mencela penguasa, kita betah di situ, kita hindari itu. Ya, kita hindari. Kita yang sudah ngaji, kita harus benar-benar beradab dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Atau adat, ya, adat. Saya pernah dakwah di Bali, ada dai dari satu daerah ikut main layang-layang. Maka sejak saat itu dai ini nggak boleh ceramah lagi. Ya, kenapa? Merendahkan diri. Dianggap itu tidak pantas bagi seorang ustadz. Padahal kan main layang-layang nggak ada hukumnya. Hukumnya tapi di adat itu, di kampung itu nggak baik ustadz sembarangan. Walaupun sekedar main layang-layang. Ya. Jadi apa di adat-adat tertentu yang, ya, apalagi kalau sampai kita yang berilmu ini dikasih ilmu sedikit ini oleh Allah, ya, berdua-duaan, ya, komentar-komentaran dengan perempuan yang bukan mahram kita, ya. Kita harus hormati ilmu kita.
Ya, kita harus jaga ilmu kita dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi sudah sampai pada perkara-perkara yang haram. Ya, ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di sini disebutkan contoh-contohnya ya. Ya. Kemudian saya ingin langsung ke halaman 29, ada ungkapan Arab di situ, teks Arab. Ya. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dua orang laki-laki, manakala keduanya melihat beliau berbincang dengan Safiyah, lalu keduanya menghindar, ala rislikuma innaha safiyatun, summa qala inna syaitana yajri minal mibni adam majrad dammi, fa khiftu ay yaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Ya, tunggu, tetaplah kalian di tempat, sesungguhnya wanita itu adalah Safiyah. Ya, dua orang ini ya menghindar, ya, takut berlama-lama dengan ternyata itulah saudara namanya Safiyah. Ya, dia tidak mau berlama-lama di situ dengan perempuan. Nah, orang berilmu, perempuan tidak boleh memasukin laki-laki ke dalam rumah yang bukan mahramnya, meskipun itu saudara. Ya, anggap saudara saya ini, ya, nggak apa-apa, nggak boleh. Ya, itu sangat tercela bagi seorang yang berilmu, karena dia sudah tahu hukumnya, ya, sudah tahu hukum. Ngobrol hadap-hadapan, ya, apapun alasannya, tidak boleh, ya, meskipun tidak ada unsur, maaf, selingkuh, tidak ada unsur, selama itu sudah bukan mahram, maka hati-hati. Yang kadang-kadang memang karena alasan sekampung, karena alasan satu suku, karena alasan satu apa ini, satu daerah, ngobrol santai laki-laki dengan perempuan, walaupun nggak ada syahwat ini, nggak ada keinginan ini, tidak boleh. Ya, selama itu bukan mahram kita, itu penghinaan terhadap ilmu kita. Ya, saya sama dia sudah seperti saudara, ya, kan bukan saudara, seperti saudara. Gak boleh, ya. Saya udah tua, ya, tua, laki-laki 60 tetap ganteng bagi nenek-nenek 60, ya. Udah nenek-nenek, memang nenek-nenek, tapi tetap cantik bagi kakek-kakek juga, ya. Jadi bagaimana? Enggak apa-apa kamu di situ, itu saudaramu. Karena dia takut, ya, ketika ngobrol dengan perempuan, hatinya diserang oleh syaitan. Tidak ada niat berzina, lama-lama berzina. Nggak apa-apa, ini saudara saya sekampung sama dia, saya teman SD saya dulu, teman SMA saya dulu. Nah, ini terutama kalau ada acara-acara reuni, ya, ngobrol, mengenang masa lalu sekolah, waktu keadaan di SMP, SMA, padahal itu bukan mahram, ya. Dan begini Pak, ini biasanya terjadi di usia menuju senja. Di usia menuju senja itu orang senang bernostalgia, ya, karena sudah banyak teman yang meninggal dunia, maka dia senang kumpul dengan kawan-kawan lama. Nah, begitu kumpul dengan kawan-kawan lama, itu ngobrolnya seperti sedang ngobrol waktu di sekolah dulu, nggak ada jarak, padahal itu perempuan. Itu kebiasaan reuni begitu. Ya, karena saya beberapa kali ceramah, ya, alumni SMA, pernah saya ceramah di Bekasi, alumni SMA yang saya belum lahir, ya, usia mereka udah, ya, 60 ke atas, ya, datang perempuan tanpa suami, datang laki-laki tanpa istri, mereka ngumpul, ngobrol, dekat-dekatan, biasa, karena dulu waktu SMA begitu, dekat,
Nah, saya ulangi, ini biasanya paling senang usia 50 tahun ke atas. Ya, yang bisa jadi juga di antara mereka pasangannya sudah ada yang meninggal. Ya. Nah, di situ syaitan main. Padahal kan niatnya reuni, ngobrol dulu ya. Kita sering gorengan ngambil 5 padahal bayarnya 2. Ya. Sekedar ngobrol gitu aja. Tapi teman ngobrolnya perempuan. Ya. Nah, itu syaitan masuk. Ya. Tidak apa-apa kata Rasulullah, itu Sofia, itu saudaramu. Begitulah seorang sahabat. Takut kepada lawan jenis. Karena apa? Menghormati ilmu. Menghormati ilmu. Nah, kita yang sudah ngaji, kita berada dalam satu grup WhatsApp. Kita berada dalam satu grup WhatsApp, di situ ada perempuan. Ya, sekampung dengan kita. Hati-hati komentar-komentar. Nggak ada niatnya sekedar bercanda. Tidak pantas orang yang diberikan ilmu oleh Allah ya bermudah-mudah komentari perempuan meskipun itu teman-temannya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tidak pantas. Ya, tidak pantas. Nah, tapi ya fitnah, bukan fitnah, ujiannya itu udah nggak enak sama dia. Dia udah lain dunianya. Udah banyak diamnya sekarang. Merasakan nggak, Pak? Begitu kita menuju untuk lebih baik, ketika ngumpul-ngumpul kita banyak diam, itu udah lain dia, udah nggak kayak dulu lagi. Ya itulah ya. Makanya Rasulullah katakan Abu 'alaiha bin nawadhish. Kebenaran ini semakin kita pegang semakin terasa panas. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Ya. Saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan lagi ya sesudah azan. Silakan. Sudah masuk azan, Pak. Lanjutkan sesaat. Berikutnya keenam, di antara adab orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah, baik ataupun sedikitnya, hendaklah ia menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum syariat yang tampak, yang langsung terlihat. Seperti menegakkan sholat berjamaah. Ya. Jadi kita sudah ngaji kemana-mana, kalau masih meremehkan sholat berjamaah, apa manfaat ilmu kita? Ya, apa manfaat ilmu kita? Maka sejak kecil kita sudah banyak menghabiskan waktu di musola, di surau, ya, di masjid-masjid. Tapi kalau masih ngentengin sholat berjamaah, berarti kita belum beradab terhadap ilmu kita. Ya, belum beradab terhadap ilmu. Ya. Dan di samping itu juga ada nilai dakwahnya. Ya. Ada nilai dakwahnya. Kemudian di antara adab kita terhadap ilmu adalah menebarkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Kecuali kita sudah tahu orang itu non-muslim, kafir, tidak boleh kita mengucapkan salam. Ya. Di antaranya lagi yang harus kita jaga terhadap ilmu kita sebagai bentuk adab adalah amar ma'ruf nahi munkar. Terutama kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Anak kita, istri kita, atau orang yang ada dekat dengan kita. Tidak mau sholat, kita harus tegur, biarin aja. Nanti juga sadar sendiri, nggak boleh. Ya, kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Terutama dalam hal perkara sholat. Ya, bahkan terhadap anak kita, umur 10 tahun tidak sholat, suruh dipukul. Tetapi pukulan yang mendidik. Ya, pukulan yang mendidik. Atau kita punya pekerja di rumah, ada mungkin mohon maaf pembantu rumah tangga kita harus jaga sholatnya, kita harus ingatkan. Ya, ada pembantu mungkin perempuan di rumah kita, ketika dia tidak pakai jilbab kita harus tegur dia. Ya, biarin aja pembantu, nggak boleh. Ya, itu kemungkaran. Ya, meskipun mohon maaf kita tidak tertarik kepada dia, mungkin secara mohon maaf secara fisik tidak tertarik pun tertarik, kalau sudah aurat tetap tidak boleh
dilihat. Itu berada di rumah kita, harus kita tegur. Ya, ada anaknya 10 tahun, ya, bekerja di kita, harus juga kita tegur, kita nasihati orang tuanya. Ya, menyuruh mereka ya berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya, kemudian bersabar atas gangguan di jalannya. Nah, kalau sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mudah, ya, tidak mudah. Tantangannya sangat sangat banyak. Bisa jadi berefek kepada kekeluargaan. Ah, so alim aja itu orang, ya. Urus saja dirimu, ngapain ngurus saya? Ya, itu namanya gangguan dalam dakwah. Maka kalau kita baca kitab Ushulus Salasah, 3 landasan utama, 4 kewajiban kita terhadap agama Allah. Ya, dalam kitab Ushulus Salasah itu ada 4 kewajiban kita terhadap agama Allah. 1, mempelajarinya. 2, mengamalkannya. 3, mendakwahkannya. 4, bersabar. Ya, bersabar. Kalau kita amalkan hanya untuk diri kita saja, mungkin tidak terlalu berat. Ya, walaupun ya kadang-kadang berat juga. Tapi begitu kita sudah nasihatin orang, menegur orang, mengajak orang untuk sholat berjamaah dan sebagainya, di situ tantangannya besar. Kadang-kadang ya dimusuhi, nyuruh keluarga pakai jilbab, ya apalagi kalau sampai kepada praktek mohon maaf syirik, perkara-perkara yang menyelisih sunnah kita nasihatin, di situ kadang-kadang gangguan yang terdekat datang dari keluarga, maka perlu kesabaran. Menyuarakan kebenaran di depan penguasa, nah ini perlu penjelasan. Ya, menyerukan kebenaran di depan penguasa. Akidah salaf menyerukan kebenaran kepada penguasa tidak boleh sembarangan, tidak boleh di halayak ramai, tidak boleh secara terbuka. Ya, itu manhaj salaf. Ya, di dalam satu kaidah usul fiqih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu demo, ada undang-undangnya dibolehin oleh negara, tetapi mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya? Jelas mudaratnya lebih banyak. Mungkin menyampaikan aspirasi rakyat, tapi ujung-ujungnya terjadi kerusuhan. Maka dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan yang lebih besar itu harus hukumnya. Ya, mungkin secara hukum undang negara boleh orang demo, tetapi efek buruk lebih besar akan datang. Ya, terjadilah apa kemudian ya kerusuhan. Maka secara akidah salaf, demo ini tidak pantas, tidak layak, ya, tidak layak dan tidak pantas. Ya. Kemudian menyerahkan diri kepada Allah tanpa takut celaan siapa yang mencela. Ya, menegakkan kebenaran pasti kita akan dicela. Ya, bisa pencelanya dari keluarga dekat, bisa dari teman lama, bisa juga dari tetangga. Tapi kita tidak akan pernah ya bahaya. Kita tidak akan pernah kemudian hancur binasa dengan celaan-celaan mereka. Maka di antara sifat orang beriman itu wala yakhafu laumata laim. Orang beriman itu tidak takut terhadap celaan selama dia yakin itu benar. Ya, saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang halaman ke-30 ya. Ada yang ditanya? Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita mudah-mudahan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Reunian. Soalnya kami masih berundang musik ini masih ada reunian. Iya, benar. Jadi gimana saya tidak ada mengatakan tidak boleh. Cuma harus jaga syariatnya. Ya. Justru kalau reuni adain ceramah ya bagus. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 1 dari 7 orang
Ya, satu dari 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di padang mahsyar, tidak akan merasakan panas. Orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Jadi kalau dia reuni niatnya karena Allah, dapat pertolongan hari akhir. Nah, apa ciri-ciri reuni yang karena Allah? Ya. Apa ciri-cirinya? Kalau datang sholat berjamaah. Ini mayoritas, apalagi kalau reuninya langsung ada buka puasa, itu rata-rata tidak sholat berjamaah. Ya, betul tidak, Pak? Ya, itulah reuni yang tidak boleh. Bukan reuninya yang tidak boleh, cara bereuninya yang tidak benar. Ya. Nah, apalagi kalau kita niatkan ingin berdakwah, lebih baik lagi. Ya, kita yang menginisiasi adanya reuni, tetapi reuni syar'i. Ya, apa itu? Salat berjamaah, nggak ada yang ngobrol, terutama laki-laki. Semua ke masjid. Tidak boleh jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Udah mbah-mbah, udah nenek-nenek, tetap tidak boleh. Ya, demikian. Ada yang lain? Cukup ya? Iya, reuni lagi. Ya, monggo, Pak. Mengenai sedekah, Ustaz. Kita berikan sedekah kepada apa namanya, ada perbedaan nilainya nggak pada orang-orang seperti kepada orang tidak muslim kita bersedekah, kepada orang muslim kita bersedekah, tapi nilainya lebih besar kepada yang muslim. Iya. Kemudian juga pernah saya dengar sedekah kepada ustaz lebih besar nilainya daripada orang biasa. Secara dalil tidak ada. Sedekah kepada ustadz tidak ada. Tetapi sedekah yang paling utama itu bentuknya beda-beda. Ya, ini bisa 1,5 jam lagi materinya. Di antaranya sedekah yang paling utama, sedekah di saat kita sangat khawatir mengeluarkannya. Karena kita senang ngumpulin harta. Berharap nanti di masa tua simpanan sudah banyak. Ya, kan agak irit sedekah. Ya, apalagi anak sudah mulai mau kuliah. Ya, tapi tetap kita sedekah, itu lebih besar pahalanya ya dari sedekah yang kebutuhan tidak banyak. Ya. Jadi sedekahnya orang kaya yang dia sangat irit mengeluarkan uangnya, itu lebih besar pahalanya. Nah, yang kedua, sedekah dalam kondisi sulit. Ya, sedekah dalam kondisi sulit. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, sedekah terhadap alaman ta'ul, terhadap orang terdekat. Ya. yakni kepada keluarga. Maka setiap suapan keluarga itu pahala. Ya. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istri itu adalah pahala. Ya. Bukan berarti kemudian istri disuruh banyak makan. Bukan. Makan lebih baik lagi kalau 4 yang kita kasih makan. Nah, itu lebih baik lagi, Pak. Jadi 4 yang kita ngasih makan. Ya, cuma semua di sini pada penakut. Ya. Jadi sedekah kepada keluarga. Nah, sedekah kepada yang sangat membutuhkan. Sedekah yang kepada yang sangat membutuhkan. Ya. Jadi itu. Nah, jelas kalau kita sedekah kepada orang Islam, sedekah kepada orang kafir lebih utama kepada orang Islam dulu. Ya. Sedekah kepada penghafal Quran. Ya, itu lebih utama daripada sedekah kepada, mohon maaf, anak yang enggak jelas. Tiba-tiba mohon maaf dia pakai beli rokok. Selesai pahalanya, hanya pahala memberi. Tetap dapat pahala memberi. Selama kita tidak tahu kalau dia perokok. Tapi kalau kita sengaja memberi untuk beli rokok, itu tidak boleh. Nah, ini kita tahu. Ya. Maka sedekah kepada penghafal Quran itu lebih utama ya daripada sedekah kepada yang kita tidak jelas. Sedekah yang dia gunakan beli sarung
lalu sarung itu dia pakai sholat, maka selama sarung itu dipakai sholat tetap kita dapat pahala, ya, tetap dapat pahala. Jadi begitu apa namanya tingkatan-tingkatannya, ya. Tapi sedekah kepada mujahid itu lebih utama, ya. Sedekah kepada orang yang memperjuangkan agama Allah itu lebih utama. Demikian, ya. Cukup, ya. Demikian.